Halo guys, selamat pagi. Selamat datang di Belanja Dapur Official bersama saya Chef Peter Glenn. Oke, hari ini kita akan buat coklat orange cake. Oke, ini termasuk travel cake. Travel cake jadi sebetulnya cake yang sangat simple, bisa disimpan dengan waktu yang sangat lama. Oke, itu sebabnya dibilang travel cake. Alright, sekarang kita akan butuh beberapa bahan, cukup simple. Dan buatnya juga nggak membutuhkan utensil dan equipment yang sangat ribet ya. Di sini saya cuma butuh sebuah food processor, oke, dari KitchenAid food processor. Lalu untuk ingredients kita akan menggunakan 5 pieces whole egg, oke. Lalu di sini ada sugar dan orange zest. Basically karena di sini orange chocolate truffle cake, jadi saya pakai orange zest. Tapi kalau kalian mau pakai lemon atau citrus lainnya, it's okay ya. Lalu ada honey. Honey berperan penting juga untuk flavor. Oke, lalu ada salt. Nanti akan kita pakai sedikit. Salt sangat perfect combination dengan coklat biasanya untuk elevate flavor ya. Lalu ada cocoa powder. Lalu di sini saya udah save all-purpose flour dengan baking powder. Oke. Buat simple, jadi kalian tinggal jadiin satu, lalu kalian saring aja. Dan salah satu peran penting di sini ada hazelnut. Kalau kalian nggak punya hazelnut, bisa pakai almond powder. Next, kita punya melted butter. Di sini saya pakai unsalted butter. Lalu ada dark chocolate couverture. Couverture, make sure ini couverture karena kalau kamu pakai compound itu bisa dibilang terlalu manis ya. Lalu ada whipping cream. Liquid whipping cream, semua brand kalian bisa pakai. Lalu ada chopped hazelnut, ya. Jadi ada 2 hazelnut, satu akan kita buat powder, satu akan kita buat chop untuk tekstur ya. Lalu berikutnya ada dark chocolate untuk glazing. Lalu ada grapeseed oil. Make sure kamu pakai oil yang nggak ada flavor. Jadi jangan pakai olive oil atau jangan pakai cooking oil. Jadi lebih baik grapeseed yang flavornya netral, oke? Lalu ada orange juice, kita pakai juice dari sisa zest, jadi nggak ada waste, oke guys? Oke, sekarang pertama-tama saya mau buat hazelnutnya jadi powder ya, hazelnut powder. Oke, di sini kita akan buat jadi powder ya, chop. Oke, perfect. Jadi kamu mau dia chop ini nggak terlalu fine ya, jangan sampai oilnya keluar, oke? Jadi hanya tekstur powder. Nah, seperti yang saya bilang di awal, ini cara buatnya cukup simple. Basically hampir bisa dibilang campur semua jadi satu di food processor. Oke, kalau kamu nggak punya mixer, bisa dengan ini. Oke, lalu kita akan pertama-tama campur ingredients seperti telur, honey, sugar. Oke, jadi pertama-tama kamu masukin telur, lalu honey, berikutnya gula dengan lemon zest, orange zest yang tadi udah kita parut. Kita akan campur aja. Oke. Ya, di sini saya udah punya yang egg mixture tadi. Egg, sugar, zest, lalu dengan honey. Oke, sekarang saya akan transfer ke kontainer yang lebih besar. Oke, masukin aja semuanya. Oke. Lalu kita proses dry ingredients. Oke, cocoa powder saya gabung aja. Basically semua dry ingredients kamu bisa masukin jadi satu. Oke. Lalu pinch of salt. Pinch itu biasanya tergantung ya, bisa setengah gram, 1 gram. Oke. Lalu kita campur
ke dalam egg mixture untuk ke proses emulsifikasi. Oke. Sekarang kita campur dengan low speed. Cukup simple, biarin mix aja jadi satu sampai emulsify dengan bagus, ya. Nggak perlu truffle cake biasanya nggak perlu sampai ngembang. Jadi dia karakternya dense, padat, dan rich in flavor ya. Oke, kalau kamu lihat sini, semua udah mulai emulsify dengan baik ya. Yang seperti saya bilang, it doesn't take long. Basically semua all in. Next, ada coklat, whipping cream, butter ya. Butter dan coklat, kamu mau butternya warm. Spesifik biasanya 40 derajat, oke? Atau body temperatur. Oke. Jangan boiling. Kenapa? Karena kalau kamu boiling, masuk ke dalam mixture kita, bisa ngerusak tekstur dari gluten yang ada di tepung, lalu juga bisa slowly cook the masak si telurnya. Jadi kita nggak mau buat telurnya menjadi scramble. Oke, 20 detik cukup. Lalu butter, melted butter, ya, unsalted butter. Jangan pakai salted butter karena nanti akan lebih asin ya. Jadi kuenya asin kan flavornya nggak bagus. Oke, mix, emulsify. Sangat penting, khususnya kalau kamu dengan mixture yang ada coklat, jangan menggunakan butter yang dingin atau krim dingin nanti, karena bisa langsung set. Jadi ada shock temperatur ya. Oke, mix well. Campur, all in. Kalau kamu prefer dengan coklat yang persentase cocoa massnya lebih tinggi, biasanya 70%, 80%, berarti dia akan lebih pahit, oke? Itu preferensi aja ya. Kalau kamu nggak suka yang terlalu manis coklatnya, bisa pakai yang lebih pahit. Oke, lalu krim, campur, oke. Kita finishing. Lalu di sini saya udah prepare truffle cake mold, dan saya udah prepare ada parchment paper ya. Kamu potong parchment paper, lalu oles sedikit dengan butter. Poinnya hanya supaya gampang di unmold setelah bake. Kecuali kalau kamu punya non-stick mold ya, non-stick pan, non-stick mold, nggak perlu lagi pakai parchment ya. Oke, looking good. Oke, mixture saya udah jadi, truffle cake-nya udah jadi, dan sampai step sini kita nggak boleh langsung bake ya. Kita harus rest di dalam chiller, karena untuk menyatukan kembali semua molekul, semua ingredients jadi lebih set, lebih relax, karena dalam ada tepung. Tepung ada gluten, oke? Gluten itu protein yang ada terkandung di dalam gandum ya. Jadi kita mau semuanya relax, minimum setengah jam. Overnight the best ya. Overnight tuh kayak 8 jam atau 24 jam. Minimum 1 jam, setengah jam, 1 jam, it's okay ya. Oke. Ini adonan yang saya udah buat tadi, oke? Yang cukup liquid, yang kita akan rest di dalam chiller ya. Biasanya cara ngukurnya ini 60% atau 70% dari dari size mold kamu ya. Jadi 60% kayak setengah lebih sedikit, oke? Oke, saya tuang. Lebih bagus lagi kalau kamu mau timbang. Biasanya kalau timbangan, kamu akan dapat jumlah yang sama ya, antara mold kamu, antara cake kamu yang satu dengan yang lainnya.
kurang lebih 60%, 70% tuh setengah lebih dikit atau 3/4 ya, karena dia akan ada volume. Di sini ada, kita pakai leavening agent. Leavening agent tuh yang kita pakai di sini adalah baking powder ya. Jadi itu yang akan ngebantu dia puffing up atau dia mengembang. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam chiller ya. Oke, kita rest dalam chiller seperti yang saya bilang tadi, 30 menit minimal. Kalau kamu punya waktu overnight, itu the best. Oke, saya akan menggunakan panas oven di 170 derajat Celcius. Oven, kalian juga harus hati-hati karena tiap oven, tiap brand itu berbeda ya. 170 bisa nanti di oven kalian mungkin 190 atau 150. Jadi basically kita harus tahu brand apa yang kita pakai, kita harus kenal oven kita, seperti itu ya. Oke, sisanya ini saya bisa bake lagi untuk next batch atau next morning saya simpan. Oke, jadi jangan ada yang dibuang. Oke guys, sekarang kita akan ambil adonan yang udah kita rest dalam chiller. Oke, kurang lebih 30 menit ke 1 jam. Lalu saya akan mulai ambil adonan yang tadi kita udah rest. Di awal, kalau kamu lihat kan, dia lebih liquid ya. Tapi kalau sekarang, dia lebih crystallized karena ada coklat di dalamnya ya. Jadi agak sedikit lebih set. Oke. Lalu, sementara nanti dalam proses baking, saya akan prepare gourmet glaze atau glaze, chocolate glaze dengan grapeseed oil dan juga tekstur hazelnut. Oke. Oke, and now we go to in the oven. Oke, mungkin saya langsung di 40 menit ya. Saya akan melt couverture coklat, oke? Coklat couverture ini berbeda dengan compound, yang dimana kita harus ada maintain temperatur untuk crystallize. Biasanya dark chocolate di 29 sampai 32 derajat Celcius, oke? Apa yang terjadi kalau kamu nggak temper, kita sebutnya temper, oke? Tempering chocolate. Biasanya dia nggak akan set, dia akan basah ya, beda dengan compound, oke? Dan ada beberapa metode. Hari ini saya akan pakai maintaining, oke? Maintaining itu berarti saya akan melt pelan-pelan coklatnya dan saya akan jaga di temperatur 30 ke 31, oke? Oke, sini saya akan maintain di dalam microwave. Penting juga kalau kamu melt coklat harus perlahan-lahan. Jadi lebih baik per 20 detik atau per 30 detik atau per 10 detik ya. Oke, setengah jalan. Kalau kamu lihat di sini udah ada yang melt ya kan? Tapi di bagian atas belum. Seperti yang saya bilang tadi, microwave dia panas dari dalam interior menuju keluar. Jadi sangat penting harus pelan-pelan kita maintain ya. Kayak gini kan? Di bagian bawah udah ada yang melt. Oke, lalu repeat lagi. Kamu mau ulang lagi prosesnya. Oke, masuk microwave lagi. Oke, masuk microwave lagi, lalu kita akan maintain ya. Jadi bedanya gourmet glaze dengan kalau kamu glaze coklat melt biasa. Pertama, dia akan coated, lalu akan set, tapi teksturnya nggak akan crunchy. Kalau kamu cuma melt coklat biasa, dia lebih akan crunchy ya. Kalau ini akan lebih ke soft, tapi bukan melt. Oke, pelan-pelan, take out. Nah, ini juga kamu bisa pakai dark chocolate yang lebih bitter, mungkin 70%, 80%, tergantung selera ya. Oke, nanti setelah kuenya matang, selagi dia masih panas, kita akan panaskan jus. Kamu bisa pakai sirup jus atau misalnya kamu mau pakai alkohol, bisa pakai Cointreau, yaitu base-nya liquor, orange liquor di dalam orange juice syrup dengan sedikit sugar.
Lalu selagi dia masih panas, kamu langsung tuang ke dalam cake-nya ya. Jadi dia langsung absorb. Oke. Ya, di sini udah cukup oke. Jadi basically saya nggak melt semua, tapi saya akan gunakan panas dari coklat yang sudah sebagian dilelehkan untuk melelehkan yang bagian-bagian yang belum meleleh ya. Kalau kamu nggak ada microwave di rumah, bisa menggunakan bain-marie. Bain-marie itu French term. Jadi basically double boiler. Jadi ada pan, isi air sedikit, jadi basically kamu steam. Lalu di atasnya kasih mixing bowl, coklatnya taruh situ. Jadi paling penting, bowlnya ini yang ada coklat, kamu nggak boleh nyentuh dengan air secara langsung ya. Karena bisa overheat coklatnya. Kalau coklat kamu overheat, bisa gosong ya. Oke, kamu butuh termometer ya. Oke, kalau kamu lihat di sini, di atas temperatur yang saya harapkan. Jadi nanti saya akan sedikit kasih seeding coklat ya. Di sini di sekitar 33-34. Jadi saya tambahkan sedikit coklat yang sudah crystallized di packaging biasanya. Oke, di sini seeding. Coklat yang biasa kita beli di store, coklat couverture, biasanya ini udah di tempered. Jadi dia udah temperaturnya sekitar 30-31 ya. Jadi kita mau pancing dia untuk menyamakan temperatur. Kalau kamu dengan bisa nggak sih kalau pakai compound, coklat compound? Bisa aja, tapi dari segi rasa akan terlalu manis menurut saya. Oke, saya cek lagi. Oke, ini udah mulai turun sedikit. Saya kasih seeding lagi. Oke, terus baking proses biasanya setengah jalan. Nah, seperti ini kalau kamu lihat, dia udah mulai ngembang ya. Oke guys, sekarang teksturnya sudah nice and thick ya. Oke, sekarang saya cek temperatur. Ini sudah di 32,7, 32,6. Bisa turun lagi lebih rendah ya. Nanti dia akan keep on melting, sisa dari coklat yang akan melelehkan coklat lainnya. Lalu sekarang ini saya akan mencampur grapeseed oil ke dalam coklat untuk dijadikan gourmet glaze. Sekarang saya mau campur setengah dulu, jadi grapeseed oil ini membantu tekstur yang akan lebih smooth, lebih fleksibel. Oke, ini tekstur yang saya cari, jadi dia akan melapisi truffle cake-nya dengan tipis, jadi tidak terlalu tebal ya. Sekarang saya akan cek orange chocolate truffle cake kita. Wow, looks sexy. Nice ya. Teksturnya dia bounce back, oke? Sekarang kita take out. Ini saya bisa cium aroma orange chocolate di dalamnya. Alright, ini udah matang ya. Sekarang saya mau unmold. Wow, nice. Look at that. Kalau kamu lihat, semua teksturnya dia bouncy, oke, bounce back, moist. Seperti yang saya bilang di awal, saya akan trimming. Ini saya cut dulu. Saya mau potong bagian atasnya supaya dia rata. Kamu bisa pakai chef knife, utility knife, atau bread knife ya. Ini saya akan cooling down, saya akan freeze di dalam freezer ya. Setelah dingin, lalu kita akan glaze dengan gourmet glaze. Mix aja supaya ada tekstur crunchy. Kemudian ini akan saya simpan di dalam freezer. Oke, jadi kita tunggu completely chilled atau frozen at least 30 menit. Nah, sekarang udah 30 menit, oke. Saya kurang lebih 30 menit, 40 menit. Lalu sekarang waktunya glazing time, oke? Ini udah melt, saya melt lagi. Udah temperaturnya udah pas, oke?
Kita cek dulu yang tadi kita frozen sedikit, chilled dikit. Seperti saya bilang di awal, frozen itu better ya, akan the best. Oke, ini udah lebih firm teksturnya ya. Jadi semua teksturnya dibandingkan waktu masih bake, dia kan soft ya, soft, moist. Ini udah lebih rest sedikit. Oke, seperti yang saya bilang di awal, 1 hari overnight itu lebih bagus ya. Oke, sebelum kita glaze, saya perlu kasih orange syrup, oke, untuk menambahkan orange flavor ke dalamnya dan menambah moisture ke dalamnya, oke. Nggak usah terlalu banyak, ya. Cukup absorb sampai ke dalam, atau kamu mau glaze samping kanan kirinya itu juga bisa. Oke, sekarang saya chilled ke dalam freezer, ya. Supaya dia lebih firm lagi ya. Mungkin 5 menit, 10 menit harusnya oke ya. Setelah 5 menit, 10 menit kemudian, mungkin saya ini 10 menit sih kayaknya. Waktunya kita glazing ya. Oke, di sini saya udah prepare baking tray ataupun sesuatu yang flat untuk kamu taruh di atas ini sebagai wadah ya. Oke, sekarang kita akan glaze dengan gourmet glaze-nya. Kita lihat teksturnya. Make sure dia fully covered, oke? Cover dengan sempurna. Kamu cek kanan kirinya, karena dia ini coklat base, jadi bisa kamu spread dengan bantuan spatula atau offset spatula, rubber spatula. Oh lala, look at that. Jadi yang seperti kita lihat, oke, ada tekstur dari kacang, ada coklat buttons, ya, untuk menambahkan silky dan bitter coklat. Oke, nice, fully coated. Dan kita masuk ke freezer ya, untuk lebih set. Oke, paling cuma 2 menit, harusnya udah set. Oke, yang udah kita nanti-nanti, sekarang waktunya kita cek. Wah, nice, udah set ya, 100% set dalam chiller, atau di freezer pun bisa ya. Lalu, saya akan kasih sedikit decoration, simple decoration, karena ini orange chocolate cake, berarti kita kasih slice of orange. Oke, karena ini coklat, jadi kamu harus pelan-pelan dari bawah di kerok sedikit, supaya coklatnya nggak nempel lagi. Oke, kalau udah, kamu bisa pakai pisau atau pakai offset spatula. Oke, hanya sampai dia copot dari bawahnya. Kamu taruh sini, kita plate. Oke guys, thank you for watching. Ini dia Chocolate Orange Truffle Cake. Jangan lupa disaksikan di Belanja Dapur Official. Tunggu resep-resep berikutnya bersama saya, Chef Peter Glenn. See you next time. Oke, ini dia yang udah saya tunggu dan pasti kalian akan tunggu gimana rasanya menurut saya. Ini pasti enak sih. Oke, sekarang saya potong. This is the best one. Lihat, wow, moist dalamnya, ya. Cukup dengan bicara. Oh my god. What a day. This is very delicious. Nggak sabar kan mau coba? Nanti kamu langsung buat, ikutin step by step. Ingredients langsung buat aja di rumah, gampang, tinggal campur, tak, selesai, bake, glaze, makan.
It's gonna be the best day of your life. Thank you.